Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016.
Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru pengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi
Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010.
Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle.
Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015.
Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi.
Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral
di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu.
Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi, di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut.
Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi deputi 3 bidang pengelolaan isu strategis kantor staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu.
Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru pengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia.
Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut.
Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi deputi 3 bidang pengelolaan isu strategis kantor staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu.
Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia.
Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut.
Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi deputi 3 bidang pengelolaan isu strategis